Hi everyone, welcome back again di Altcoin Update. As I promised, tadi kita udah sempat bahas di live streaming. Ada beberapa koin yang di request untuk dibahas pada saat live streaming. Saya pikir sayang kan waktunya. Jadi tadi kita bahasnya itu, saya lupa ya, kayaknya Algorand, terus Aptos sama lupa satu lagi apa. Nah, cuman ada yang request XRP. Terus saya bilang ya XRP kan kita biasa update regular ya. Jadi salah satu koin top 5 yang saya update di YouTube channel saya. Jadi ya udah kita bahas XRP sekarang. Nah, karena saya kurang tahu sih sebetulnya kalau misalkan untuk teman-teman sekalian yang udah pada following XRP mungkin udah pada ada update sendiri ya seputar kayak kondisi daripada fundamentalnya. Dan memang kalau kita lihat XRP ini salah satu kripto yang aktivitasnya itu sangat ditentukan oleh situasi fundamental. Terutama masalah Ripple versus SEC yang baru-baru ini udah makin memanas gitu ya. Kenapa makin memanas? Karena kelihatannya XRP atau Ripple ini udah makin dekat dengan kemenangan. Jadi ekspektasi kita adalah Ripple bisa menangin kasusnya lawan SEC dan akhirnya ngebantu kripto yang lain juga untuk back to bullish. Oke? Nah, sekarang kita bakal bahas untuk price actionnya aja. Jadi saya quick update buat teman-teman karena tadi ada yang request sekali lagi. Makanya ini sebagai bentuk apresiasi lah buat teman-teman yang udah gabung di live streaming. Nah, sekarang kita ngelihat progress Ripple atau XRP pada time frame daily. Sebenarnya per XRP atau Ripple ya XRP lah ya. Dia rebound dari sini, ya bukan rebound ya, rally. And then dia break dari area resistance yang cukup kalau saya bisa bilang yang cukup powerful lah. Itu udah bagus banget gitu loh. Udah menjadi indikasi awal bahwa market itu terutama untuk XRP ya, itu udah siap ada potensi reversal. Lalu kita kan ngelihat harganya itu sekarang di atas maintain. Ibaratnya kalau teman-teman ngecek kondisi Bitcoin, ya Bitcoin sih lately ini nggak kemana-mana dan baru-baru ini aja ada aktivitas kan. Nah, itu yang sebenarnya saya pengen note. Anggapannya teman-teman, XRP harusnya dibawa juga dong. Tapi kan XRP posisinya udah break duluan dan dia udah main di atas area tertentu. Jadi ini udah XRP di sini, tapi Bitcoin di bawah. Nah, secara nggak langsung berarti saya bisa bilang value-nya XRP ini udah at least lebih better lah daripada Bitcoin. Dan dengan dia create base kayak gini aja berarti kan mengindikasikan bahwa ada holder baru XRP yang mungkin masuk, yang mungkin beli juga dari harga kisaran range di sini dan mereka pegang koin tersebut. Jadi istilahnya nggak di-dump. Karena kita udah tahu XRP itu punya satu kebiasaan buruk. Salah satu koin yang paling gampang pump and dump ya. Jadi begitu dia nge-pump ya kita udah bisa expect lah beberapa hari setelahnya biasanya ada dump lumayan besar. Dan kali ini ya saya bisa bilang XRP lumayan sustain. Jadi dia naik, dia turun tapi dia steady di atas level support ya. Di sini resist dan sekarang udah become support. Oke, jadi at least ini adalah good news untuk XRP holders yang sebetulnya kelihatan dari price action. Jadi ini bukan semata-mata kita anggap ini sebagai gambar ya, tapi teman-teman lihat juga dong. Ibaratnya di mana harga XRP, di mana value-nya saat ini, dan apakah dia di sini capable untuk create new higher high. Karena kalau kita tambahin lagi, teman-teman mungkin bisa tambahkan juga seperti semacam trendline ya dari pergerakan sebelumnya. Lalu trendline tersebut kalian bisa drag ke samping seperti ini. Nah, maka ya mungkin aja kita di bawah sideways dulu sampai ngetes trendline itu baru kemudian dia mantul lagi ya. Salah satu koin yang saya sudah bilang tadi karena dia cukup bergantung sama yang namanya event ya, terutama untuk case-nya dia terhadap si SEC. Itu mungkin aja possible situasi atau skenario bisa berbentuk seperti ini. Nah, tapi daripada kita mempertimbangkan hal tersebut, ya saya sih lihatnya adalah Bitcoin baru aja breakout, mungkin aja XRP agak delay istilahnya reaksinya ya. Dan di bagian atas itu terdapat trendline juga yang bisa menjadi resistance. Jadi perlu dipantau juga sama teman-teman untuk resistance di level tersebut. Alright. Nah, itu untuk time frame daily. Nah, sekarang kita lihat tadi time frame hourly-nya. Nah, ini sebenarnya saya udah ada analisis, tapi mungkin karena tadi teman-teman expecting mungkin pada saat live analysis ya kita bisa breakdown ya. Ini mungkin saya akan dedicate video ini untuk nge-breakdown analysis XRP saya buat teman-teman. Jadi pertama
kita sudah sepakat ya, dari time frame daily ada resistance yang sudah berhasil di break. Dan pergerakannya itu impulsifnya atau pushnya itu datang dari range harga ini. Jadi saya tarik di area ini, dan seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga ya sedikit ke teman-teman tentang supply demand, kenapa bisa ada supply, kenapa bisa ada demand, dan kenapa di situ bisa ada potensi tersedia demand lah ya yang masih tersisa untuk mereka istilahnya re-entry lagi. Nah, kalau kita lihat di sini posisi kita bisa dibilang lumayan impulsif naiknya, dan semenjak kenaikan ini kan low, ini kan high. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah XRP sudah berhasil break dari high levelnya? Kalau misalkan teman-teman bilang belum, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah XRP sudah berhasil break dari low-nya? Jawabannya sama, belum. Jadi, situasi kita pada XRP saat ini itu adalah sideways ya. Sideways pada range area baru, which is di sini. Dan sideways-nya ini ya bisa dibilang dengan range yang lumayan besar. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan lagi, ada possibility juga pergerakannya itu bisa membentuk semacam triangle ya. Ya, lebih kurangnya seperti ini. Jadi kayak nantinya semakin menyempit nih range-nya. Artinya, mau ditradingkan, ya kalau deket bottom, kalian bisa long, kalau deket top, kalian bisa short. Kan ibaratnya seperti itu, ya. Nah, cuman nanti kan tambah lama tambah sulit, karena range-nya akan semakin menyempit, dan semakin menyempit, dan semakin menyempit. Jadi, opportunity-nya nanti makin lama akan semakin sulit untuk didapatkan. Nah, sementara untuk XRP, saya lihatnya, kalau teman-teman bisa lihat berdasarkan trendline lagi yang terbentuk pada pergerakan yang mininya atau miniaturnya di dalamnya, itu udah kelihatan kita posisi sudah break dari dia punya falling wedge. Ini sebenarnya falling wedge yang saya lumayan following bersama dengan teman-teman advance group ya. Jadi bukan yang ini. Ya, jadi posisi kita terakhir itu udah break dari falling wedge. Dan kita ngelihat ada indikasi bisa terjadi yang namanya reversal dengan terbentuknya semacam potensi, ya kalian bisa considering ini seperti inverse head and shoulders. Sebenarnya yang pertama inverse head and shoulders-nya yang di sini, ya. Dan di sini adalah neckline-nya dia. Tapi kan dia break ke bawah lagi nih. Jadi jatuhnya fail lah untuk momentum yang sebelumnya sempat di-build. Kemudian posisi kita pada akhirnya dia break lagi terhadap area support yang saya expect bisa bertahan, ya. Walaupun dia break, tapi sifatnya ternyata seperti fake out karena setelahnya langsung recovery. Dan ini sebenarnya dibantu sama Bitcoin juga. Jadi memang wajar aja si XRP di sini bisa naik lagi. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang skenarionya untuk paling terbaru untuk XRP yang saya perhatikan adalah kita punya area resistance cukup powerful, sementara ini udah 3 kali ya di reject, dan terakhir tadi banget itu 4 kali, seiring dengan Bitcoin yang terkoreksi ya dari kisaran harga 20.900 balik ke 20 tadi kayaknya udah sempat ke 2400 lagi apa 2500 lagi, tapi kita pelan-pelan mulai naik lagi ke 20800. Saya rasa kita bakal bisa ngetes untuk level 21500 ya, kayak waktu tadi kita bahas di live streaming. Tapi nanti akan saya upload lagi satu video untuk Bitcoinnya supaya teman-teman bisa keep on track terhadap update Bitcoin saya. Nah, terus menariknya adalah kalau kalian perhatikan di sini, sebetulnya saya suka dengan proses yang terjadi pada XRP di sini karena kalian bisa lihat ya bahwa terdapat yang namanya kayak semacam fake out, which is harga turun tapi momentumnya tuh nggak lama untuk si sellers, melainkan langsung di counter sama buyersnya. Artinya kan ada yang interested untuk nge-buy XRP di harga tersebut. Jadi area yang tadinya mungkin supportnya di sini kita bisa geser di kisaran range harga saat ini. Jadi ini akan menjadi area untuk kalian pantau berikutnya. Dan yang kita perlu perhatikan adalah sekarang posisi kita sudah break terhadap high level sebelumnya. Kalian bisa tambahkan juga semacam kalian bisa anggap ini semacam kita bisa anggap itu semacam falling wedge juga ya untuk formasi yang lebih kecil. Tapi pada intinya adalah setelah dia berhasil naik, kita bisa nge-flip area resistance sebelumnya menjadi support, dan setelah adanya sideways ini kita bisa perhatikan ya bahwa posisi XRP perlahan-lahan udah mulai naik lagi ya. Jadi kalau kita lihat seandainya XRP mampu break dari resistance, maka ini akan menjadi saya bisa bilang akan menjadi sebuah opportunity yang menarik untuk di follow up.
Yang pasti kalau saya sementara ini ngelihatnya sentimennya memang masih positif. Balik lagi ke time frame 4 jam, kalian bisa lihat bahwa yang dominan itu adalah buyers-nya. Jadi overall pergerakan kita itu sebenarnya masih sangat possible untuk mengundang lebih banyak buyers masuk ke market. Dan dengan istilahnya perlahan-lahan XRP udah building momentum, ini kita bisa lihat harganya pun bisa membentuk ascending triangle. Jadi kalaupun dia turun, selama dia nggak break dari support level yang ini, harusnya masih aman. Alright, nah itu sekilas untuk update saya seputaran XRP. Intinya sentimennya masih positif. Teman-teman bisa tentukan sendiri trading plan-nya seperti apa. Apakah kalian cari long position atau kalian lebih sabar nunggu di atas karena katanya XRP kecenderungan pump and dump, yaitu kembali ke strategi trading masing-masing. Bukan tugas saya untuk ngatur account masing-masing. Alright guys, thank you very much for watching. I hope you guys enjoy informasi yang saya deliver, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. Thank you everyone, God bless, dan have a nice day guys. Cheers, bye bye.